Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan adalah perasaan hati yang berada dalam situasi atau keadaan senang, tenang, ataupun tentram, baik disebabkan oleh hilangnya kekhawatiran atau telah tercapainya tujuan hidup. Seseorang yang bahagia dapat dilihat dari caranya memandang kehidupan. Berbeda dengan orang yang tidak bahagia, yang memiliki kebiasaan menyalahkan kehidupan. Orang yang bahagia memiliki cara pandang yang positif. Kebanyakan manusia menempuh berbagai jalan untuk meraih kebahagiaan, bahkan tidak memperdulikan efek buruk bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kebahagiaan tidak hanya tentang banyaknya uang, koleksi mobil mewah, rumah mewah, atau jabatan yang tinggi. Kebahagiaan datang kepada orang-orang yang bisa memaknai keadaan, memaknai secara mendalam segala fasilitas yang sudah ada di dalam tubuh kita dan yang ada di sekitar kita adalah pemberian yang sangat berharga. Untuk menghadirkan kebahagiaan, kita tidak harus mencari jauh melanglang buana. Cukupkan dengan apa yang sudah Allah berikan saat ini, maka ketentraman akan hadir dan membuat hati kita menjadi tenang. Apakah kita tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati sesungguhnya sangatlah dekat dengan diri kita dan sangat mudah untuk menghadirkannya? Bagaimanakah caranya agar kebahagiaan itu datang? Pertama, mulailah bangun lebih pagi. Kebahagiaan bisa dimulai dengan bangun saat menjelang fajar untuk beristighfar. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 17, dan yang memohon ampun pada waktu sahur. Bangun lebih pagi memang terasa berat, namun memiliki faedah yang luar biasa untuk mendatangkan kebahagiaan. Orang-orang yang selalu beristighfar, maka Allah akan menghindarkan dari dampak-dampak buruk dosa-dosanya masa lalu, sehingga pikiran akan terasa ringan dan hati menjadi tentram. Kedua, menyendiri untuk bertafakur. Tafakur mengandung arti memikirkan, merenungkan, mengingat Allah melalui segala ciptaannya yang tersebar di langit dan bumi, bahkan yang ada dalam diri manusia sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dengan bertafakur, kita lebih bisa menyadari betapa maha besar Allah, sedangkan kita akan merasa sangat kecil.
apapun masalah dalam hidup kita akan melebur karena kebesarannya. Bahagia akan hadir ketika kita merasa tenang, karena kita meyakini Allah bersama kita. Kita meyakini akan ada solusi, akan ada jalan keluar yang dihadirkan Allah untuk kita. Ketiga, menjalin hubungan dengan orang saleh. Seorang muslim hendaknya mencari, bergaul, dan menjadikan orang-orang yang soleh sebagai kawan-kawannya, karena sesungguhnya berkawan dengan mereka terdapat faedah-faedah yang tidak terbatas. Berkawan dengan orang-orang yang baik akan mendatangkan kebaikan. Berkawan dengan orang-orang yang buruk maka akan menambah keburukan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Rabb-Nya." Keempat, berzikir, mengingat Allah. Anjuran berzikir bahkan sering diingatkan, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang hari. Dialah yang berselawat memberi rahmat kepadamu, dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ketika rahmat Allah sudah diturunkan kepada seorang hamba, maka Allah akan senantiasa menyayanginya. Allah akan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang akan memenuhi hatinya dengan cahaya dan menanamkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Kelima, melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Menghadirkan kekhusyuan sholat ke dalam hati memang tidak mudah. Akan tetapi ketika kita ada niat dan usaha untuk melakukannya, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Berapa kadarnya itu tentu hanya Allah yang mengetahuinya. Namun setidaknya hati kita merasa tenang karena sudah menjadi hamba yang bersyukur. Keenam, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Sudah banyak disebutkan oleh para ulama bahwa dengan membaca kitab suci Al-Quran akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Tinggal seberapa gigih kita untuk berusaha mengamalkannya secara konsisten sembari memahami terjemahannya. Ketujuh, berpuasa pada hari yang sangat panas. Rasulullah SAW pernah bersabda, meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena Allah. Bahkan banyak dokter menyarankan untuk berpuasa, karena puasa dapat memperbaiki kondisi gangguan kecemasan
dan gangguan suasana hati agar menjadi lebih baik. Kedelapan, melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi membantu si pemberi dalam merahasiakan amalnya, karena keutamaan merahasiakan pemberian lebih besar dibandingkan menampakkannya, dan membantu penyempurnaan kebaikan adalah kebaikan. Merupakan kebahagiaan tersendiri jika kita menyembunyikan amal yang terjaga dan murni semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Kesembilan, meringankan beban seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat." Dengan memahami hadis ini, setidaknya berkurang kecemasan dan kekhawatiran kita akan dahsyatnya siksaan pada hari kiamat nanti. Kesepuluh, berlaku zuhud terhadap sesuatu yang bersifat fana. Imam Junaidi berkata, "Zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati." Kita hendaknya menyadari bahwa hidup di dunia itu sementara, bukan berarti dunia tidak penting. Akan tetapi, tentunya akan lebih bijak jika kita memprioritaskan kehidupan yang lebih kekal, agar hati tentram dan bahagia. Hendaknya kita menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan kehidupan sesudah kematian. Wallahu a'lam bishawab.